Ki Ageng Surya lahir 20 Mei 1892 dan wafat 18 Maret 1962. Ki Ageng Surya adalah putra ke-55 dari pasangan Sri Sultan Hamengkubuwono VII dan Bendoro Raden Ayu Retno Mandojo, Putri Patih Danurejo VI. Ki Ageng Surya memiliki nama bangsawan Bendoro Raden Mas Kudiarmaji, dan setelah umur 18 tahun diberi nama kebangsawanan Bendoro Pangeran Haryo Surya Mentaram. Ki Ageng Surya menjadi guru dari suatu aliran kebatinan yang bernama Kawruh Begja atau ilmu Begja yang memiliki arti ilmu bahagia. Salah satu ajaran moral dari ilmu Begja yang sangat populer pada masa itu adalah Aja Dumeh, yang artinya jangan menyombongkan diri, jangan membusungkan dada, jangan mengecilkan orang lain karena diri sendiri lebih berpangkat tinggi, berkuasa atau kaya raya, dan sebab manusia itu pada hakikatnya adalah sama. Menurut Ki Ageng, pemikiran itu dibagi menjadi berapa? Pemikiran itu dibagi menjadi 12. Yang pertama ada ilmu bahagia, ukuran keempat, filsafat rasa hidup, jimat perang, ijazah hidup, ilmu pengetahuan, ilmu jiwa, ilmu pendidikan, ilmu perkawinan, ilmu kesempurnaan, ilmu kesunyatan, dan ilmu penghidupan. Apa sih ilmu bahagia menurut Ki Ageng? Menurut saya, bahagia itu hidup secara sewajarnya saja, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Ilmu bahagia atau Kawruh Begja. Pertama, pandangan Ki Ageng Surya bahwa di seluruh dunia tidak ada sesuatu yang pantas dicari atau ditolak mati-matian. Ilmu bahagia membahas mengenai hakikat kebahagiaan, yaitu kebahagiaan yang terlepas dari keinginan. 2. Kebahagiaan diperoleh dengan menjadi pengawas dari keinginannya sendiri. Ilmu bahagia menjadi dasar pembahasan dalam menyusun konsep manusia Ki Ageng Surya Apa sih yang dimaksud ukuran keempat menurut Ki Ageng? Menurut saya, ukuran keempat adalah dimensi di mana manusia dapat merasakan dirinya sendiri dan juga orang lain. Ukuran keempat atau ukuran kaping sekawan adalah sebuah dimensi di mana manusia mencapai tahap pemahaman si pengawas dirinya sendiri. Menurut Ki Ageng, filsafat rasa hidup itu seperti apa? Filosofi kehidupan yang memuat perasaan hidup. Rasa hidup yang dimiliki oleh seseorang membuat dirinya takut mati dan takut jika tidak memiliki keturunan. Filsafat rasa hidup atau filsafat raos gesang. Pandangan Ki Ageng Surya mengenai filosofi kehidupan yang memuat perasaan hidup. Rasa hidup yang dimiliki oleh seseorang menjadikannya takut mati dan takut tidak memiliki keturunan. Apa sih jimat perang yang dimaksud Ki Ageng? Jimat perang, yaitu rasa berani mati. Diusahakan dengan memberi diri sendiri bahwa rasa berani mati adalah tujuan hidup. Jimat perang atau jimat perang adalah rasa berani mati sebagai semangat untuk melawan penjajah Belanda. 139 rasa berani mati diusahakan dengan mendidik diri sendiri bahwa rasa tersebut adalah tujuan hidup. Apa sih ijazah hidup menurut Ki Ageng? Hidup, yaitu bakal-bakal kehidupan yang diperlukan oleh manusia berupa pengalaman hidup. Ijazah hidup atau ijazah gesang mengenai bakal-bakal kehidupan yang diperlukan manusia berupa pengalaman-pengalaman hidup. Pengalaman hidup berupa kegetiran dan penderitaan menjadikan seorang melatih dirinya sendiri untuk menjadi sabar dan mampu menghargai kebahagiaan. Apa sih ilmu pengetahuan menurut Ki Ageng? Ilmu pengetahuan, menurut saya kebutuhan setiap manusia bagaimana makan, minum, dan juga bertempat tinggal. Ilmu pengetahuan atau Kawruh bab Kawruh. Ilmu pengetahuan yang dimaksudkan adalah kebutuhan setiap manusia sebagaimana makan, minum, dan bertempat tinggal. Apa sih ilmu jiwa menurut Ki Ageng? Ilmu jiwa, istilah Pramadangsa sebagai tahap pramanusia tempat situ dibahas. Pramadangsa untuk menyebut identitas keakuan khas seseorang. Ilmu jiwa, Kawruh Raos. Di dalam ilmu jiwa, istilah Karamadangsa sebagai tahap pramanusia tanpa ciri dibahas. Karamadangsa untuk menyebut identitas keakuan seseorang. Menurut Ki Ageng, pemikiran itu dibagi menjadi berapa? Pendidikan, mengenai cara mendidik anak, membahas cara menanamkan ilmu kebahagiaan saat ini, membahas hal-hal yang menyebabkan persalinan dan cinta. Ilmu pendidikan, Kawruh Pamomong, mengenai cara-cara mendidik anak,
membahas cara-cara menanamkan ilmu pengetahuan tentang ilmu bahagia sejak dini, dan membahas hal-hal yang bisa menimbulkan perselisihan dan cinta. Yang selanjutnya adalah materi-materi pendidikan, ditujukan agar anak mampu berpikir dan mengerti hal yang benar, dan mampu mencintai orang lain. Apa sih ilmu perkawinan menurut Ki Ageng? Perkawinan merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yaitu hasrat untuk melestarikan raga dan keturunannya, dan juga bagaimana cara membina rumah tangga yang baik dan benar. Ilmu perkawinan atau kauruh rabi. Bagaimana membina kehidupan berumah tangga? Perkawinan merupakan sarana dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, yaitu hasrat untuk melestarikan raga dan keturunannya. Ki Ageng memberikan pandangan bagaimana melakukan kerjasama yang baik antara suami dan istri. Pemahaman mengenai ilmu bahagia menjadikan rumah tangga harmonis dan tidak ada saling menuntut antara suami dan istri. Apa sih ilmu kesempurnaan menurut Ki Ageng? Ilmu kesempurnaan berarti tidak adanya kesulitan. Sedangkan ciri kesempurnaan adalah harapan atau keinginan agar tidak mendapatkan kesulitan. Ilmu kesempurnaan atau kauruh kasampurnan. Kesempurnaan sebagai fenomena yang sering dicari oleh manusia. Kesempurnaan justru didapatkan dengan mencari ke dalam diri sendiri, bukan kesana kemari mencari sesuatu di luar diri. Kesempurnaan berarti tidak adanya kesulitan, sedangkan mencari sempurna adalah harapan atau keinginan agar tidak mengalami kesulitan. Keinginan untuk mencari sempurna seringkali mendorong seseorang untuk bertindak di luar kewajaran dan justru menghasilkan banyak ketidaksempurnaan. Apa sih ilmu kasunyatan menurut Ki Ageng? Ilmu kasunyatan, ilmu yang berhubungan dengan realitas benda-benda dan segala sesuatu yang ada di muka bumi, termasuk peristiwa. Ilmu kasunyatan. Ilmu kasunyatan berguna untuk memahami makna keberadaan benda-benda sehingga manusia bisa memposisikan secara proporsional kebutuhan-kebutuhan hakiki. Tidak terjebak pada keinginan-keinginan yang tidak masuk akal. Apa sih ilmu penghidupan menurut Ki Ageng? Ilmu penghidupan yaitu ilmu yang mengenai kebutuhan mendasar bagi manusia untuk hidup dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan kelestarian raga dan keturunan. Ilmu penghidupan. Menurut pemikiran Ki Ageng Suryo Mentaram mengenai kebutuhan-kebutuhan yang mendasar bagi manusia untuk hidup. Ilmu penghidupan merupakan pengetahuan dalam rangka memenuhi kelestarian ragam dan keturunan. Menurut Ki Ageng, pemikiran tentang wejangan pokok ilmu bahagia itu seperti apa? Mahing bumi saperubing langit punika wonten barang ingkang pantes dipun padosi kanthi mati-matian. Utawi ciri-ciripun ditampik kanthi mati-matian. Yang artinya di atas bumi, di kolong langit ini tidak ada barang yang pantas dijadi secara mati-matian ataupun dihindari atau ditolak secara mati-matian. Wejangan pokok ilmu bahagia. Yang pertama adalah keinginan, yang kedua hukum pergantian, yang ketiga adalah rasa sama, yang keempat rasa pribadi, yang kelima rasa tentram, yang keenam rasa tabah, dan yang terakhir adalah mengawasi keinginan. Pemikiran Ki Ageng Suryo Mentaram tentang konsep manusia. Pertama, pemikiran tentang wejangan pokok ilmu bahagia. Ki Ageng Suryo Mentaram membuka konsep pemikirannya dengan pernyataan yang mendasar dan menjadi benih konsepsinya mengenai kebahagiaan. Salumahing bumi sakurebing langit punika boten wonten barang ingkang pantes dipun padosi kanthi mati-matian utawi dipun jeri-jeri dipun tampik kanthi mati-matian, yang artinya di atas bumi, di kolong langit ini tidak ada barang yang pantas dicari secara mati-matian ataupun dihindari atau ditolak secara mati-matian. Secara sistematis, wejangan pokok ilmu bahagia diuraikan sebagai berikut. 1. Keinginan.
Keinginan merupakan hulu atau pangkal dari munculnya masalah-masalah dan problem ketidakbahagiaan. Tercapainya keinginan tidak menjamin munculnya rasa bahagia. Ini karena keinginan bersifat mulur atau mengembang. Yang kedua, hukum pergantian. Susah dan senang akan dialami oleh manusia secara silih berganti. Tidak mungkin seseorang susah selamanya. Juga mustahil seseorang akan terus-menerus bahagia. Bahkan Ki Ageng memberikan wejangan bahwa tidak mungkin seseorang susah selama lebih dari 3 hari ataupun senang lebih dari 3 hari. 3. Rasa sama atau raos sami. Bahwa semua manusia sama-sama akan mengalami pergantian susah dan senang. Yang keempat ada rasa abadi atau raos langgeng. Pergantian susah dan senang bersifat abadi karena keinginan manusia juga sifatnya abadi. Yang kelima, rasa tentram atau raos tentrem. Pemahaman dan penerimaan terhadap rasa sama akan membuahkan rasa tentram. Yang keenam, rasa tabah atau raos dadak. Pemahaman terhadap rasa abadi menjadikan manusia tabah dalam menjalani hari-harinya. Yang ketujuh, mengawasi keinginan atau nyawang karep. Gambarannya adalah seperti melihat diri sendiri dari luar diri. Inilah yang disebut aku si pengawas. Jadi, wejangan pokok ilmu bahagia membahas tentang bagaimana seseorang mencapai kondisi kebahagiaan sejati. Kebahagiaan tidak terikat kepada hukum pergantian senang dan susah, karena sudah berhasil menjadi pengawas dari keinginannya sendiri. Menurut Ki Ageng, pemikiran tentang ilmu ukuran keempat itu seperti apa? Manusia yang hidup dalam dimensi keempat adalah manusia yang bisa mengenal rasa diri dan orang lain. Ukuran keempat merupakan dimensi di mana manusia mencapai kebahagiaan sejatinya. Artinya, berhasil menjadi si pawang atau perwakilan pribadi. Pemikiran tentang ukuran keempat. Manusia dapat mempelajari atau mengetahui segala sesuatu melalui 3 macam perangkat yang sudah inheren dalam dirinya. Pertama, melalui panca indera, kedua melalui rasa hati, ketiga melalui pengertian atau pemahaman yang berguna. Menurut Ki Ageng, ketika kita masih bayi, kita sudah bertindak sebagai pencatat atau perekam. Segala hal yang berhubungan dengan diri kita catat, tidak ada yang terlewat dari rekaman kita. Melalui panca indera kita mencatat segala rupa penglihatan, suara, rasa, dan sebagainya dalam jumlah yang tak terhingga. Ruang rasa dalam istilah Ki Ageng Suryo Mentaram disebut ukuran keempat atau ukuran kaping sekawan. Manusia yang hidup dalam dimensi keempat adalah manusia yang bisa mengenal rasa diri dan orang lain. Ukuran keempat merupakan dimensi di mana manusia mencapai kebahagiaan sejati, artinya berhasil menjadi si pengawas atau perwakilan pribadi. Menurut Ki Ageng, pemikiran tentang kawruh jiwa krama dangsa itu seperti apa? Kawruh jiwa krama dangsa. Krama dangsa digambarkan seperti budak yang mengabdi kepada 11 majikan. 11 majikan tersebut adalah gambaran 11 kelompok catatan yang ditulis semenjak seorang lahir. 11 majikan atau catatan tersebut tidak lain yaitu yang pertama harta benda, yang kedua kehormatan, yang ketiga kekuasaan, yang keempat keluarga, yang kelima golongan, dan yang keenam adalah kebangsaan, yang ketujuh adalah jenis, yang kedelapan adalah kepandaian, yang kesembilan kebatinan, yang ke-10 adalah ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah catatan rasa hidup. C. Pemikiran tentang kawruh jiwa krama dangsa. Krama dangsa merupakan istilah Ki Ageng Suryo Mentaram untuk menyebut aku diri atau aku identitas. Krama dangsa dalam gambaran Ki Ageng Suryo Mentaram seperti budak yang mengabdi kepada 11 majikan. 11 majikan tersebut adalah gambaran 11 kelompok catatan yang ditulis semenjak seseorang lahir. 11 majikan tersebut antara lain yaitu: pertama, catatan harta benda, isinya perumahan, tanah, dan sebagainya. Sifat catatan harta benda ini tetap, jika dikurangi, diambil, marah.
tetapi jika dibantu ditambah lalu tertawa senang. Kedua, catatan kehormatan. Isinya tradisi dan tata cara keseharian yang menunjukkan kehormatan. Cara bersalaman, mengangguk, dan sebagainya. Ketiga, catatan kekuasaan. Berisi segala macam kepemilikan yang ada dalam kekuasaannya. Keempat, catatan keluarga. Catatan ini berisi anak, istri, suami, keponakan, dan anggota kerabat yang lainnya. Kelima, catatan golongan. Catatan ini berisi status seseorang. Keenam, catatan kebangsaan. Catatan kebangsaan merupakan catatan yang terwujud secara alamiah sebagai konsekuensi hidup. Misalnya bangsa Indonesia dan bangsa Amerika. Ketujuh, catatan jenis. Jenis yang dimaksud adalah jenis manusia. Jenis ini membedakan manusia dengan makhluk lainnya seperti binatang, tanaman, dan sebagainya. Kedelapan, catatan kepandaian. Berisi segala macam keterampilan seperti menari dan sebagainya. Kesembilan, catatan kebatinan. Berisi konsepsi mengenai kepercayaan atas ajaran tertentu. Kesepuluh, catatan ilmu pengetahuan. Berisi pengetahuan mengenai teknik dan pembuatan beragam barang kebutuhan. Ke-11, catatan rasa hidup. Berisi catatan berbagai kenangan dan pengalaman yang ditimbulkan kehidupan.